Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita The Great Rules episode ke-50. Sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Muchen memisahkan diri dari kelompok susuan demi mempercepat upaya mereka dalam mendapatkan harta tertinggi peninggalan naga putih level Jijun. Namun setelah Muchen mendapatkan harta tersebut, Baisuan tiba-tiba datang menyusul dan berusaha merebut harta tersebut. Bahkan Baisuan sampai menunjukkan kekuatan aslinya yang ternyata sudah mencapai level Huatian fase akhir. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Muchen dan kelompoknya berusaha mempertahankan harta pusaka yang mereka dapat, serta bagaimana upaya Muchen dalam mengatasi pengaruh energi jahat dari pilar batu hitam. Seperti apa cerita selengkapnya? Kuilah. Mendapati kalimat ancaman yang dilontarkan Baisuan, Susuan langsung mengancam balik dengan mengandalkan kekuatan Akademi Becang yang merupakan musuh bubuyutan Istana Naga Iblis atau Istana Longmo, di mana Susuan mengancam dengan sebuah pertanyaan, apakah Baisuan itu tidak takut dirinya akan dihabisi oleh para tetua Akademi Becang. Akan tetapi ancaman balik dari Susuan itu nampaknya malah diremehkan oleh Baisuan yang seketika melemparkan sebuah serangan untuk memperingatkan kelompok Susuan. Beruntung serangan tanda peringatan itu berhasil ditangkal sehingga Baisuan harus mempersiapkan serangan berikutnya untuk menyerang mereka semua. Menghadapi Baisuan yang siap menyerang lagi, Susuan dan 4 anggotanya tentu langsung bersiap-siap untuk melakukan perlawanan kepada sosok tersebut. Alhasil ketika Baisuan melemparkan kekuatan jurus pemakan jiwa lautan darah, mereka berlima segera berbalik secara bersama-sama dengan mengandalkan kekuatan artefak spiritual yang dimiliki masing-masing. Namun karena kekuatan yang dimiliki Baisuan jauh lebih tinggi dari mereka berlima, pada akhirnya Baisuan mampu mengempaskan kelompok Susuan dengan begitu mudah. Bahkan Muchen sampai harus terpental oleh kekuatan Baisuan hingga tanpa sengaja menyentuh pilar batu hitam. Begitu pilar batu itu tersentuh, semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah pemandangan langka di mana pilar batu memunculkan simbol-simbol kuno yang sekaligus memancarkan aura yang sangat berbahaya. Situasi tersebut lantas membuat Muchen bergegas menjauhi pilar batu sekaligus mengajak semua teman-temannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun bersamaan itu, Baisuan justru mulai menduga-duga apakah pilar batu yang disentuh oleh Muchen itu merupakan sebuah pusaka peninggalan naga putih juga. Ketika Baisuan masih menduga-duga, ruang rahasia tiba-tiba mengalami tanda-tanda kehancuran dan menciptakan sebuah celah spasial yang menyedot semua orang untuk keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari ruang rahasia, Suling-er menjadi bertinyi-tinyi terkait pilar batu yang memancarkan aura jahat yang bahkan sampai bisa merusak ruang rahasia peninggalan naga putih level Jijun. Namun belum sempat pertanyaan itu terjawab, Ling-er dan yang lainnya malah diajak Muchen untuk buru-buru meninggalkan area tersebut sebelum Baisuan dan rombongannya datang untuk menyusul berburu mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka pun segera berlari untuk meninggalkan tempat itu, tapi sesaat kemudian mereka semua dikejutkan dengan munculnya celah spasial lain yang perlahan mengeluarkan energi jahat dari pilar batu yang sempat disentuh Muchen. Menyadari celah tersebut merupakan tempat keluarnya pilar batu hitam, Muchen dan rekan-rekannya tentu menjadi sangat waspada, mempersiapkan diri kalau pilar batu itu akan menyerang mereka. Di tengah kewaspadaan mereka, pilar batu hitam justru menembakkan energi jahatnya kepada Muchen sehingga otomatis membuat Muchen nyaris hilang kesadaran. Tak lama setelahnya, ledakan energi jahat pun meledak dari tubuh Muchen dan langsung membuat semua teman-temannya sangat khawatir. Namun meski begitu, Muchen tetap berusaha keras untuk mempertahankan kesadarannya sembari bertinyi-tinyi tentang apa yang akan dilakukan oleh pilar batu hitam itu.
Meski mati-matian berusaha mempertahankan kesadarannya, Muchen pada akhirnya jatuh pingsan juga sehingga otomatis membuat kekhawatiran teman-teman sekelompoknya menjadi semakin jadi. Menyadari Muchen dalam kondisi sangat berbahaya, Susuan dan yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi dari lokasi. Terlebih setelah mereka merasakan adanya seorang ahli yang mendekati tempat mereka berada. Sembari berlari pergi, Susuan mengatakan kepada semua anggotanya bahwa mereka harus secepatnya tiba di Akademi Becang dan meminta bantuan untuk menghapus energi jahat yang menginfeksi tubuh Muchen. Sementara kelompok Susuan berlari pergi, jauh di belakang mereka Baisuan tampak terburu-buru untuk menyusul karena bagaimanapun juga dia masih ingin merebut manik naga putih yang didapatkan oleh Muchen. Sementara Baisuan mengejar, Muchen sendiri masih berjuang keras dalam lautan auranya untuk tetap mempertahankan kesadaran supaya tubuhnya tidak diambil alih oleh pilar batu hitam, di mana jika tubuhnya sampai diambil alih, maka dipastikan Muchen akan berubah menjadi boneka pencabut nyawa yang bergerak di bawah kendali pilar batu hitam. Dengan mengandalkan seni pagoda agung dan bantuan kekuatan dari Jiuju, Muchen akhirnya berhasil mengendalikan pilar batu hitam. Usai mengendalikan kekuatan pilar batu hitam, Jiuju kemudian memperingatkan Muchen supaya dia terus berhati-hati terhadap benda tersebut. Jiuju juga mengaku kalau kekuatannya saat ini belum bisa mengalahkan kekuatan pilar batu hitam dan hanya bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Dan benar saja, sesaat kemudian Muchen dan Jiuju dikejutkan lagi oleh kekuatan dari pilar batu hitam yang hampir keluar dari kendali api Jiuju. Tapi untungnya Muchen dengan sigap bertindak mengendalikannya lagi dengan kekuatan seni pagoda agung. Mengetahui kalau kekuatan Jiuju belum bisa mengendalikan kekuatan pilar batu hitam sepenuhnya, Muchen tentu sangat terkejut sekaligus menyadari kalau kekuatan pilar batu hitam itu sangat kuat di luar dugaan. Muchen pun menjadi sangat penasaran sebenarnya pilar batu hitam itu merupakan benda semacam apa, sampai-sampai memiliki kekuatan yang sangat teramat dahsyat. Mendapati rasa penasaran Muchen, Jiuju kemudian menyampaikan dugaannya bahwa kemungkinan besar pilar batu itu merupakan senjata kuno, di mana untuk dapat mengendalikan benda tersebut, Muchen bisa mencoba satu cara, yaitu memanfaatkan kekuatan kertas hitam misterius yang ada di dalam laut auranya. Sementara Muchen masih mendiskusikan tentang cara mengendalikan pilar batu hitam, Susuan dan yang lainnya kini telah keluar dari area luar ruang rahasia dan tiba di area Bukit Naga Putih. Setibanya di sana, Mukui merasa sedikit aman karena setidaknya keberadaan mereka sudah cukup jauh dari rombongan Baisuan. Namun meski demikian, Susuan tetap meminta Mukui dan yang lainnya untuk terus meningkatkan kewaspadaan karena Baisuan bisa melakukan apapun untuk mengejar mereka demi merebut manik naga putih yang masih di tangan Muchen. Mempertimbangkan hal ini, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke Akademi Becang. Tapi tiba-tiba saja kelompok Susuan mendapat serangan dari Baisuan yang kebetulan telah sampai juga di area Bukit Naga Putih. Situasi ini pun lantas membuat kelompok Susuan menghentikan upayanya untuk kembali ke akademi, terlebih lagi sekarang mereka diancam oleh Baisuan untuk tidak pergi tanpa menyerahkan manik naga putih. Mendapati situasi semacam ini, Susuan akhirnya membuat keputusan di mana dia meminta Suling Er untuk membawa pergi Muchen kembali ke Akademi Becang, sementara dirinya akan bertarung bersama Anran dan Mukui untuk melawan Baisuan. Di sisi lain, keputusan yang dibuat oleh Susuan itu membuat Baisuan berkomentar bahwa sikap setia kawan dan rela berkorban demi teman itu sangatlah terpuji. Tetapi saat ini tindakan semacam itu hanya akan membawa mereka kepada kesia-siaan. Untuk membuktikan kebenaran komentarnya itu, Baisuan langsung melemparkan serangannya terhadap kelompok Susuan dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Sementara Susuan, Anran, dan Mukui melawan Baisuan, Suling Er membawa Muchen untuk kabur secepatnya seperti yang telah diperintahkan. Namun setelah jarak tertentu, Ling Er hampir dikejar oleh Baisuan, tetapi untungnya pengejaran Baisuan itu dapat dihentikan oleh Susuan.
Kembali ke Laut Aura Muchen, saat ini Muchen dan Jiuju masih bekerja sama untuk mengendalikan pilar batu hitam, di mana Jiuju mencoba menahan kekuatan pilar batu hitam lebih lama lagi, sedangkan Muchen berusaha untuk mengaktifkan bunga mandala ungu yang merupakan segel dari kertas hitam misterius. Tepat ketika Jiuju hampir kehabisan energi untuk menahan kekuatan pilar batu hitam, Muchen akhirnya berhasil mengaktifkan bunga mandala ungu dan meminta Jiuju untuk segera melemparkan pilar batu hitam ke dalam bunga mandala. Setelah berjuang beberapa waktu, pilar batu hitam itu pun akhirnya tersegel di dalam bunga mandala. Setelah pilar batu hitam benar-benar tersegel, Muchen dan Jiuju tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan simbol-simbol kuno yang membentuk beberapa tulisan, di mana tulisan-tulisan itu terbaca sebagai pilar iblis Daksumi yang kemudian mereka yakini sebagai nama dari benda tersebut. Tak lama setelahnya, Jiuju kemudian menyarankan Muchen supaya dia segera menghilangkan sisa-sisa energi jahat dari pilar batu hitam yang masih ada di tubuhnya, dan karena ada energi jahat itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, maka Muchen akan memanfaatkan sisa-sisa energi tersebut untuk melawan Bai Xuan. Kembali kepada pertarungan antara kelompok Susuan dan Bai Xuan. Saat ini Bai Xuan mendapati jarak Su Ling'er semakin jauh membawa Muchen, sehingga dia melakukan tindakan untuk segera mengakhiri pertempuran yang sedang berlangsung. Dalam sekejap Bai Xuan menggunakan tombaknya untuk menciptakan kekuatan roh piton darah dan menempatkan Susuan beserta dua rekannya dalam bahaya besar. Situasi tersebut lantas membuat Su Ling'er berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi pertempuran yang sedang berlangsung. Seketika itu juga Su Ling'er langsung terlihat khawatir ketika melihat kakaknya alias Susuan hampir mati di bawah senjata Bai Xuan. Selain melihat kakaknya hampir kehilangan nyawa, Su Ling'er juga mulai mendapat ancaman dari Bai Xuan yang melarang dia untuk tidak coba-coba pergi dari tempatnya saat ini. Namun ancaman Bai Xuan itu tidak membuat goyah keputusan Ling'er untuk tetap membawa Muchen pergi seperti yang telah dipesankan oleh kakaknya. Alih-alih menuruti keinginan Bai Xuan, Ling'er justru malah terlihat menggumamkan dendam kesumat kepada Bai Xuan yang berbunyi bahwa jika di masa depan dia akan mencarinya untuk balas dendam dan membiarkan Bai Xuan membayar nyawa atas kematian kakak dan teman-temannya. Selepas mengucapkan kalimat bernada dendam itu, Ling'er hendak melanjutkan perjalanan untuk pulang ke akademi, tetapi saat itu dia dikejutkan dengan tanda-tanda sadarnya Muchen yang seketika langsung berbalik arah untuk menghampiri Bai Xuan. Hal ini pun jelas membuat Ling'er menjadi panik, sehingga dia mengingatkan Muchen untuk tidak sembarangan bertindak, apalagi terhadap orang sekuat Bai Xuan. Akan tetapi Muchen malah meminta Ling'er untuk tidak khawatir karena bagaimanapun juga dia telah punya cara tersendiri untuk menghadapi Bai Xuan. Muchen bahkan meminta Ling'er untuk membawa Susuan, Anran, dan Mukui menjauh dari Bai Xuan supaya mereka semua tidak terkena dampak dari energi jahat di tubuhnya. Mendapati perintah Muchen, Su Ling'er jelas saja tidak setuju, terlebih lagi saat ini Susuan dan yang lainnya sedang berjuang mati-matian demi membiarkan Muchen dan Ling'er tetap hidup. Ling'er pun sekali lagi melarang Muchen untuk kembali ke lokasi Bai Xuan, tetapi saat itu Muchen tetap menolak dan bersikeras untuk kembali bertarung melawan Bai Xuan. Bahkan Muchen berjanji kepada Ling'er bahwa dia tidak akan membiarkan satu orang pun dari kelompoknya tewas di tangan Bai Xuan. Setelahnya Muchen pun langsung menyerbu ke arah Bai Xuan untuk bertarung melawannya dengan memanfaatkan sisa energi jahat di tubuhnya. Nah, untuk di episode minggu depan kita akan lihat bagaimana baku hantam antara Muchen dan Bai Xuan berlangsung, di mana nantinya Bai Xuan akan mendapat bala bantuan dari Istana Naga Iblis yang mengirim orang bernama Mo Longzi untuk menghadapi kelompok Susuan.